Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan tentang kepemimpinan lintas budaya serta perbedaannya. Kami kelompok 14 terdiri atas Sausan, Ferdion Gary, dan juga Anggi Yolanda. Jadi kepemimpinan lintas budaya itu mengapa penting diketahui dan dipelajari oleh semua pemimpin, karena globalisasi organisasi yang semakin terus meningkat membuat ini menjadi penting untuk dipelajari karena perbedaan budaya yang kita ketahui untuk keefektivitas perusahaan. Jadi studi lintas budaya meneliti keyakinan tentang perilaku, tidak hanya keyakinan tapi keterampilan, sifat kepemimpinan yang berbeda-beda antara satu negara dan negara lain, serta meneliti ada perbedaan lintas budaya dalam pola perilaku kepemimpinan yang sebenarnya untuk mendapatkan efek pada hasil seperti kepuasan bawahan, motivasi, dan juga kinerja. Lalu lintas budaya juga membedakan tentang perilaku dan juga pengaruh perbedaan perilaku dan perilaku pemimpin. Perbedaan dalam cara manajer mengkomunikasikan arah dan umpan balik kepada bawahan, dan juga perbedaan dalam hubungan perilaku kepemimpinan dengan hasil seperti kepuasan dan kinerja bawahan. Selanjutnya, Proyek Globe. Proyek Globe adalah studi lintas budaya tentang kepemimpinan yang ada di dunia ini, 60 negara berbeda dengan ciri khas masing-masing, serta mengembangkan teori yang berbasis empiris, menggambarkan hubungan antara budaya satu dengan yang lainnya, dari segi nasional, proses organisasi, kepemimpinannya, termasuk juga jenis industri dan juga pemerintahannya, serta menjelaskan bagaimana keyakinan dan perilaku kepemimpinan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya tersebut. Baik, selanjutnya adalah dimensi nilai budaya dan kepemimpinan. Di sini terdapat 6 dimensi nilai di dalam budaya dan kepemimpinan, yaitu yang pertama, perbedaan kekuasaan. Perbedaan kekuasaan merupakan dimensi budaya yang menunjukkan adanya ketidaksejajaran bagi anggota yang tidak mempunyai kekuatan dalam suatu institusi, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun organisasi. Dalam budaya perbedaan kekuasaan tersebut, kebanyakan orang mengharapkan pemimpin memiliki otoritas yang lebih besar, dan bawahan cenderung mematuhi segala perintah yang diberikan oleh pemimpin tanpa mempertanyakan atau menentang perintah tersebut dengan adanya perbedaan kekuasaan yang sangat tinggi. Maka pemimpin ataupun manajer di dalam suatu organisasi lebih jarang berkonsultasi dengan bawahan dan mereka cenderung membuat suatu keputusan sendiri. Yang kedua adalah menghindari ketidakpastian. Menghindari ketidakpastian adalah dimensi budaya yang menunjukkan sifat masyarakat dalam menghadapi lingkungan budaya yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat diramalkan. Di dalam prakteknya atau di dalam suatu organisasi, seorang pimpinan harus berhati-hati, berpikir secara inovatif, melihat segala kemungkinan yang ada, dan juga berani dalam mengambil resiko dengan menggunakan rencana yang lebih rinci, aturan yang dibuat secara formal atau jelas, dan prosedur standar yang baik, dan juga melakukan pemantauan kegiatan perubahan dan inovasi untuk kebaikan organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah individualisme versus dengan kolektivisme. Kalau individualisme di sini adalah kepentingan atau sikap kepentingan yang lebih ke arah pribadi. Kalau kolektivisme lebih ke arah kelompok, kepentingan kelompok. Dimensi ini juga dapat terjadi di masyarakat atau organisasi. Seseorang yang masuk dalam suatu organisasi pasti memiliki kepentingan bagi diri mereka sendiri atau individualisme, dan juga kepentingan bersama atau kolektivisme. Contohnya saja seperti saya masuk ke suatu perusahaan. Kepentingan dari diri saya adalah untuk bekerja mencari uang, dan uang tersebut digunakan untuk berlibur ke luar negeri. Itu disebut dengan kepentingan individualisme. Tetapi kepentingan untuk kebersamaan atau kolektivisme adalah uang tersebut, hasil uang kerja saya, digunakan untuk menafkahi keluarga saya. Yang selanjutnya adalah egalitarianisme gender. Egalitarianisme gender adalah sejauh mana laki-laki dan perempuan menerima perlakuan yang sama dan juga dianggap penting dan diinginkan oleh suatu organisasi. Dalam budaya persamaan gender tersebut bisa dikatakan
Diferensi peran seks tidak terlalu berbeda dan sebagian besar pekerjaan tidak dipisahkan berdasarkan gender. Oleh sebab itu, karena persamaan gender itu semakin tinggi, laki-laki maupun perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih untuk ada di posisi kepemimpinan yang penting di dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya adalah orientasi kinerja. Orientasi kerja adalah dilihat dari kinerja dan prestasi individu seseorang dalam melakukan pekerjaan mereka. Contohnya seperti kerja keras, pengalaman yang mereka punya, tanggung jawab, ketekunan, dan keterampilan dalam bekerja. Yang keenam adalah orientasi manusiawi. Orientasi manusiawi berarti kepedulian yang kuat terhadap kesejahteraan orang lain dan kesediaan untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk membantu orang lain dalam bentuk kebaikan, kasih sayang, kemurahan hati, dan tindakan mereka peduli antar satu sama lain, memberikan dorongan satu sama lain, saling menghargai, ramah, peduli, dan baik kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah kelompok budaya. Dalam setiap kelompok budaya ada tempat di mana perbedaan tinggi atau rendahnya dimensi yang saling terkait tersebut atau 6 dimensi yang sudah saya jelaskan tadi juga menentukan output yang berbeda-beda. Misalnya di negara yang memiliki jarak kekuasaan tinggi dan toleransi ketidakpastian yang rendah, ataupun sebaliknya jelas akan mempengaruhi penekanan dalam mengambil keputusan di suatu perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya adalah evaluasi penelitian lintas budaya. Di sini adalah tempat di mana mengevaluasi beberapa penelitian tentang lintas budaya. Dari kumpulan dimensi nilai budaya yang berbeda, masing-masing memiliki keterbatasan data. Oleh sebab itu, peneliti mengalami kesulitan untuk mencari data yang lebih komprehensif dan juga peneliti sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perbedaan perilaku lintas budaya karena pada dasarnya budaya akan selalu berubah dan beradaptasi akibat pengaruh dari teknologi dan pendidikan yang semakin lama terus berkembang. Selanjutnya, gender dan kepemimpinan. Yang pertama ada diskriminasi berbasis seks. Diskriminasi yang meluas jelas terlihat dari rendahnya jumlah perempuan yang memegang posisi kepemimpinan tingkat tinggi yang penting di sebagian besar jenis organisasi. Kecenderungan yang kuat untuk mendukung laki-laki daripada perempuan dalam mengisi posisi kepemimpinan tingkat tinggi telah disebut sebagai langit-langit kaca. Hanya sebagian kecil dari negara yang memiliki kepala negara wanita, misalnya Perdana Menteri, Presiden, dan jumlah wanita di posisi eksekutif puncak di organisasi bisnis juga sangat kecil, meskipun telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Lalu selanjutnya ada teori keunggulan pria. Dari diskriminasi berbasis gender itu didukung oleh keyakinan kuno bahwa laki-laki lebih memenuhi syarat daripada perempuan untuk peran kepemimpinan. Keyakinan ini melibatkan asumsi tentang sifat dan keterampilan yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif dalam organisasi, atau disebut teori implisit. Lalu asumsi tentang perbedaan yang melekat antara laki-laki dan perempuan itu disebut stereotip gender. Dan asumsi tentang perilaku yang sesuai untuk laki-laki dan perempuan disebut ekspektasi peran. Teori implisit dan stereotip gender juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya egalitarisme gender. Selanjutnya, teori keuntungan feminim. Kontroversi yang lebih baru dipicu oleh klaim bahwa perempuan lebih mungkin daripada laki-laki untuk memiliki nilai dan keterampilan yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif dalam organisasi. Para pendukung teori keunggulan feminim berpendapat bahwa perempuan lebih peduli membangun konsensus inklusivitas
dan hubungan antar pribadi. Mereka lebih bersedia untuk mengembangkan dan mengasuh bawahannya dan berbagi kekuasaan dengan mereka. Wanita yakin memiliki lebih banyak empati, lebih mengandalkan intuisi, dan lebih peka terhadap perasaan dan kualitas hubungan. Selanjutnya penjelasan untuk platform kaca. Diskriminasi berbasis jenis kelamin dalam pemilihan kepemimpinan juga mencerminkan pengaruh dari stereotip populer dan ekspektasi peran untuk pria dan wanita. Untuk waktu yang lama, perempuan dianggap tidak mampu dan tidak mau menggunakan perilaku maskulin yang dianggap penting untuk kepemimpinan yang efektif. Beberapa penelitian laboratorium mengungkapkan bahwa ketika pemimpin perempuan menggunakan perilaku maskulin, mereka dievaluasi kurang baik dibanding laki-laki yang menggunakannya. Lalu sebuah studi dari Babcock dan Lasseter menemukan bahwa perempuan lebih kecil kemungkinan daripada laki-laki untuk meminta promosi dan memulai jenis negosiasi yang cenderung mendukungnya. Lalu sebuah studi oleh Leisnes dan Hellman menemukan bahwa wanita membutuhkan lebih banyak keterampilan yang dibutuhkan daripada pria untuk maju ke posisi eksekutif, dan perbedaannya lebih besar untuk jenis posisi secara tradisional dipegang oleh pria. Lalu temuan dalam penelitian perbedaan gender. Beberapa pengulas menyimpulkan bahwa tidak ada bukti perbedaan gender yang penting dalam perilaku atau keterampilan kepemimpinan. Lalu peninjau lain menyimpulkan bahwa ada perbedaan terkait gender untuk beberapa perilaku atau keterampilan dalam beberapa situasi. Hasil dari studi tentang perbedaan gender dan efektivitas kepemimpinan juga tidak konsisten. Sebuah meta-analisis oleh LG tidak menemukan perbedaan keseluruhan dalam efektivitas untuk manajer laki-laki dan perempuan. Namun, ketika persyaratan peran untuk berbagai jenis posisi manajerial diidentifikasi, manajer laki-laki lebih efektif daripada manajer perempuan pada posisi yang membutuhkan keterampilan tegas yang kuat. Selanjutnya adalah apresiasi dan juga toleransi. Pemimpin dapat melakukan banyak hal untuk menumbuhkan apresiasi dan toleransi tentunya terhadap keberagaman dengan melakukan salah satunya ialah pelatihan keanekaragaman. Pelatihan keanekaragaman sendiri adalah pendekatan formal untuk mendorong toleransi, pemahaman, dan juga penghargaan. Tujuan dari pelatihan keberagaman adalah menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang masalah keberagaman dan kebutuhan akan kesadaran diri tentang stereotip dan juga intoleransi. Untuk mendidik karyawan tentang perbedaan budaya atau demografis, nyatanya bagaimana menanggapinya di tempat kerja, masalah dengan beberapa program pelatihan keragaman adalah penekanan pada menyalahkan diskriminasi daripada meningkatkan kesadaran diri dan saling pengertian. Selanjutnya, toleransi dan penghargaan juga mendorong rasa hormat atas perbedaan individu, mendorong pemahaman tentang nilai dan juga kepercayaan. Sedangkan intoleransi dan diskriminasi itu mencegah penggunaan stereotip, bersuara untuk memprotes perlakuan tidak adil, mengambil tindak disiplin untuk menghentikan pelecehan pada minoritas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan pertanyaan bisa dilontarkan. Terima kasih.